Bab 361. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Adegan berubah, bintang-bintang berubah. Dua sosok, tiba-tiba muncul di tangga besar. Itu adalah Liu Yu dan Awan. Liu Yu sangat sadar dan melihat sekeliling lingkungan. Ini adalah tempat di mana bakat diuji, dan lelaki tua yang menguji bakat masih berdiri di atas, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Yun Xiao jelas sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya untuk membuat dirinya sadar. Itu memancarkan momentum yang tidak dapat ditahan. Itu membuat Liu Yu mengerti bahwa kultivasi Yun Xiao telah mencapai setengah langkah Raja Wu, dan lebih tinggi darinya, mencapai puncak setengah langkah Raja Wu. Sepertinya ini bukan perlakuan istimewaku, tetapi semua pewaris akan diberikan perlakuan untuk mempromosikan prestasi mereka. Liu Yu berpikir dengan emosi di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Liu Yu berkata kepada Yun Xiao, "Yun Xiao, kultivasimu meningkat terlalu cepat. Butuh waktu untuk mengkonsolidasikan. Sebaiknya kamu memasuki duniaku yang kecil. Kalau begitu kamu harus berhati-hati." Yun Xiao mengangguk. Napasnya tidak stabil sekarang. Dia benar-benar perlu mengkonsolidasikan prestasinya. Mengangguk, Liu Yu berkata, "Aku akan berhati-hati." Kemudian dia membawa Yun Xiao ke dunianya sendiri yang kecil. "Sepertinya kamu siap untuk tantangan berikutnya." Orang tua itu menatap Liu Yu dengan lega. Liu Yu juga menatap orang tua itu dengan rasa ingin tahu. Perannya di Istana Suci Tertinggi membuatnya penasaran. Dia yakin bahwa orang tua itu bukanlah boneka, jadi dia secara alami ingin tahu tentang identitasnya. Ada seorang pria kecil di puncak kelas 1 Raja Wu yang menunggu di luar. "Apakah kamu siap?" Orang tua berjubah putih itu bertanya sambil tersenyum. Tetapi melihat ekspresinya, dia jelas tahu bahwa Liu Yu telah membuat keputusan. "Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak ingin mati terlalu cepat. Aku akan menyelesaikannya." Liu Yu berkata dengan percaya diri. Tingkat tertinggi Raja Wu seharusnya adalah pemimpin negara Wei. Hanya pemimpin negara Wei yang paling dekat dengan Beiming dan dapat tiba di sini sesegera mungkin. Liu Yu berpikir dalam hati. Ketika dia mengetahui situasinya, dia telah menjadi wanita suci awan. Namun, yang tidak diduga Liu Yu adalah bahwa dia benar-benar bisa menjadi pemuda tertinggi dan dengan demikian menjadi putra istana tertinggi. Dengan cara ini, saya khawatir daya tarik Raja Wu yang kuat itu akan semakin besar, dan tingkat bahayanya akan meningkat secara eksponensial. Saya sangat jelas tentang kekuatanmu. Namun, masih ada 4 orang yang mengancammu di seluruh dunia bawah utara. Sebaiknya kamu berhati-hati. Orang tua itu mengangguk dan kemudian berkata dengan santai. 4. Bukankah seharusnya ada 3? Liu Yu awalnya tertegun, lalu bertanya dengan bingung. Liu Yu teringat bahwa hanya ada 3 orang yang mengancamnya, yaitu Kepala Negara Z, Kepala Negara Qin, dan Kepala Negara Yue. Ketiga tokoh utama dari ketiga negara itu benar-benar di atas tingkat ketiga Raja Wu, dan kekuatan mereka tak terduga. Bagaimana mungkin 4 dari mereka tiba-tiba muncul? Ya, memang ada 4 orang yang mengancammu. Kau tahu 3 di antaranya, dan 1 di antaranya bersembunyi di kegelapan. Kau tidak tahu itu normal. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Liu Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Tuan, maksudmu pemimpin sekte Tianxia?" Satu-satunya kemungkinan, menurut kesan Liu Yu, adalah bahwa hanya pemimpin sekte Tianxia yang mungkin. Selain pemimpin sekte Tianxia yang tak kenal takut, Liu Yu benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menjadi ancaman baginya. "Teruslah hadapi semua yang seharusnya kau hadapi. Semoga beruntung." Orang tua itu tidak banyak bicara. Dengan senyum tipis, Liu Yu telah dikirim keluar. Melihat Liu Yu, lelaki tua itu bergumam, "Awalnya, aku paling optimis dengan gadis kecil di langit itu. Tubuh esnya sangat bagus. Dengan warisan es, jalan di depannya mulus. Tidak ada masalah untuk menjadi penguasa istana es generasi baru. Namun, aku lebih optimis padamu, Liu Yu. Aku percaya bahwa penglihatan Tuhan tidak mungkin salah." Di luar istana suci tertinggi, orang-orang yang menunggu Liu Yu muncul telah menerima berita bahwa Raja Wei, yang berada di dekat laut, sedang dalam perjalanan. Diyakini bahwa penguasa negara Wei akan segera tiba. Berita ini membuat semua orang yang menunggu merasa tidak nyaman. Meskipun kita tahu bahwa godaan yang begitu besar, pasti akan ada tangan kuat Raja Wu, tetapi itu datang begitu cepat, masih ada beberapa yang tidak terduga. Dari sini,
Kaisar dunia bawah begitu tenang sehingga dia tidak tahu betapa damainya dia. Apakah menurutmu Liu Yu dapat melarikan diri kali ini? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Seseorang yang iri pada Liu Yu berkata dengan dingin, kali ini, Liu Yu pasti akan mati. Meskipun kekuatannya telah mencapai titik yang dapat melawan langit, dia paling-paling sebanding dengan tahap awal tingkat pertama Raja Wu. Raja negara Wei adalah puncak tingkat pertama Raja Wu. Kali ini, dia akan hancur. Dalam hal ini, Wu Feng tidak terlalu khawatir. Dia berkata kepada Tuan Muda Tianyu, jika kamu ingin membunuh kultivasi seni bela diri awal Raja Wu Yipin, kamu setidaknya harus memiliki kultivasi puncak Raja Wu. Kekuatan Liu Yu jelas tidak sesederhana tahap awal Raja Wu. Bahkan jika kamu dikalahkan, tidak sulit untuk melarikan diri. Putri Jing mengangguk, tetapi kemudian khawatir dan berkata, ya, sangat sulit bagi kekuatan Wei Guozu untuk menahan Liu Yu. Namun, jika Liu Yu ditahan oleh Wei Guozu, itu akan merepotkan, ada Guozu lain yang datang. Sekarang ada lebih dari satu Raja Wu yang datang ke Laut Utara. Ketika Raja Wu yang lain datang, dia tidak akan pernah berpikir untuk berteman dengan Liu Yu. Ide pertama adalah menangkap Liu Yu dan memaksanya untuk mewariskan keahliannya. Saya harap penguasa kota dapat melewati celah ini dan membiarkan burung-burung terbang di langit mulai sekarang. Para praktisi seni bela diri di kota Tianjian yang memenangkan kemenangan terakhir di bawah kepemimpinan Liu Yu juga berdoa secara diam-diam. Meskipun kita semua telah meninggalkan kota Tianjian, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil Liu Yu sebagai penguasa kota. Dalam waktu singkat, sulit untuk berubah. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari istana tertinggi, seperti meteor, muncul di langit. Tiba-tiba, napas yang besar, dengan makna pedang yang agung dan perkasa, dipenuhi dengan kekosongan, mengguncang langit dan bumi, momentumnya tak tertandingi. Pria ini adalah Liu Yu. Saat ini, Liu Yu seperti dewa. Momentumnya tak tertandingi dan orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Liu Yu sedikit menyapu kerumunan, banyak di antaranya yang dikenal Liu Yu dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Wu Feng dan yang lainnya siap untuk pergi ke Liu Yu. Mereka dihentikan oleh Liu Yu. Mereka mendengus ke awan putih di langit dan berkata, penguasa suatu negara, bersembunyi di kegelapan, apakah Anda ingin menyerang saya? Wu Feng dan yang lainnya tiba-tiba menghadapi perubahan, dan suara Liu Yu tidak keras, tetapi saat ini, seluruh hadirin terdiam. Bagaimana mereka bisa tidak mendengarnya? Tiba-tiba, seluruh hadirin menjadi gempar. Semua orang terkejut bahwa pemimpin negara Wei telah tiba, tetapi dia bersembunyi di kegelapan dan tidak muncul. Jika Liu Yu tidak menunjukkannya, mereka akan mengira dia masih dalam perjalanan tepat saat kami melihat sekeliling, mencari jejak Raja Wu, yang merupakan naga tanpa kepala. Tekanan yang luar biasa datang dari udara. Tekanan yang kuat ini, seolah-olah seluruh dunia tertindas oleh sang jenderal, orang-orang bergidik. Semua orang menarik napas. Ini jelas merupakan orang kuat setingkat Raja Wu. Ada perbedaan mendasar antara Wu Jun dan Raja Wu yang setengah langkah. Gigi yang tajam, nak, akan kutunjukkan seberapa besar jarak antara kau dan aku. Meremukkanmu semudah menghancurkan semut. Seorang pria parubaya dengan rambut panjang jatuh dari langit ke posisi yang hampir sama dengan Liu Yu. Ia membawa kedua tangan, wajah yang tampak acuh tak acuh, napasnya yang kuat, sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan penindasan yang tak tertandingi, bahkan jika tidak ada angin. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah Raja Wei, yang benar-benar telah mencapai tingkat Raja Wu, dan juga merupakan puncak kultivasi Raja Wu. Liu Yu menatap Raja Negara Wei dengan dingin. Raja Negara Wei memberi Liu Yu perasaan bahwa dia lebih kuat dari Raja Jin, tetapi tidak jauh lebih kuat. Namun, Liu Yu tidak takut dengan kekuatan seperti itu. Setelah pertempuran tertinggi di Istana Suci Tertinggi, Liu Yu menjadi pemuda tertinggi, dan dia adalah pemuda tertinggi pertama dalam beberapa tahun. Saat ini, dia sudah berada di puncak dunia bawah utara. Dia tidak bisa takut pada orang sekuat pemimpin negara Wei. Oleh karena itu, atas kata-kata Raja Negara Wei, Liu Yu menjawab, benarkah? Jangan biarkan angin meniup lidahmu. Jika kamu dikalahkan olehku saat itu akan membuatmu tertawa. Pemimpin negara Wei melangkah ke udara, dan tangannya masih santai di belakangnya. Dia ingin memberitahu Liu Yu bahwa di matanya, Liu Yu benar-benar hanya seorang badut. Kamu berasal dari negara Jin. Bahkan jika kamu adalah kepala negara Jin,
kamu tidak berani bersikap sombong. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu tidak takut atau jika kamu tidak mengetahuinya, kamu tidak takut. Raja negara Wei memandang Liu Yu dengan jijik. Di matanya, Liu Yu hanyalah seorang anak muda. Liu Yu tersenyum dingin dan berkata, kamu sudah cukup bicara omong kosong. Apakah kamu tidak berharap untuk menemukan kekuranganku? Aku akan memberitahumu, Liu Yu, aku memenangkan pertempuran tertinggi tanpa keberuntungan. Trikmu terlalu bodoh. Raja negara Wei begitu muram sehingga dia dibenci oleh Liu Yu, seorang anak laki-laki yang masih bayi. Namun, Liu Yu juga mengatakan bahwa dia benar-benar berharap untuk menemukan kekurangan Liu Yu, sehingga dia bisa membunuh dengan satu pukulan. Karena sebelum dia datang ke sini, dia sudah mendengar orang-orang yang melaporkan berita bahwa Liu Yu sudah sebanding dengan Raja Surga yang memberontak dan Raja Wu yang sama dengan ahli pedang. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak membenci Liu Yu. Sebaliknya, dia menjadi semakin bermartabat. Dengan bakat Liu Yu, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi pendekar pedang berikutnya yang mengalahkan tangan tak terkalahkan di tanah Ming Utara. Jika Anda tidak dapat menangkap Liu Yu di sini, keluarkan keterampilannya, lalu bunuh dia. Ketika Liu Yu tinggi, dia akan selesai. Niat membunuh yang kuat datang dari kepala negara Wei. Dia telah memutuskan untuk membunuh Liu Yu bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan keterampilannya. Liu Yu adalah ancaman besar. Liu Yu secara alami merasa bahwa niat membunuh Wei Guoguo sangat kuat, dan dia waspada dalam hatinya. Kamu memang sangat berbakat dan cerdas, tetapi semakin orang seperti itu, semakin iri Tuhan. Aku khawatir kamu tidak bisa hidup hari ini. Raja negara Wei berkata dengan dingin bahwa dia tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh. Liu Yu tampak acuh tak acuh, berkata, akhirnya serius. Setelah itu, pedang panjang, yang tidak lama sebelumnya, dipegang di tangan. Pedang itu menunjuk ke Raja negara Wei. Pedang itu penuh dengan semangat perang. Meskipun kekuatanku telah mencapai tingkat Raja Wu yang memberontak, aku belum pernah bertarung melawan Raja Wu yang sebenarnya, apalagi membunuh Raja Wu. Nama Raja Wu yang memberontak sama sekali belum diverifikasi. Hari ini, aku akan membawamu untuk membuktikan namaku sebagai Raja Wu yang memberontak. Setelah itu, kekuatan 40 dunia kecil Liu Yu pecah. Kekuatan Zhenyuan yang mengerikan langsung menuju ke langit. Setelah Liu Yu menyuntikkan pedang ke dalam Zhenyuan, pedang itu bersinar cemerlang dan kekuatan senjata raja tidak diragukan lagi terungkap. Raja negara Wei tidak mengubah wajahnya. Apa yang dia pikir adalah bahwa prestasinya telah mencapai puncak kelas 1 Raja Wu. Selain itu, dia memiliki perkakas raja. Dia berharap untuk membunuh Liu Yu. Namun, premisnya adalah bahwa Liu Yu tidak memiliki perkakas raja. Sekarang tampaknya Liu Yu tidak hanya memiliki senjata raja, tetapi juga tampaknya merupakan senjata raja kelas menengah, yang lebih baik daripada senjata rajanya. Meskipun dia tertekan, kepala negara Wei tidak mengakui kekalahan. Dia tertawa marah dan berkata, hahaha, selama bertahun-tahun, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Yah, tampaknya banyak orang telah melupakan reputasi saya karena saya tidak keluar selama bertahun-tahun. Pemimpin negara Wei perlahan-lahan mengeluarkan tangannya yang membawa senjata dan memperlihatkan tinjunya. Jelas, kekuatan Raja Wei ada di tangannya. Raja negara Wei meledak dalam sekejap dengan kekuatan Zhenyuan yang mengerikan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tinjunya sepenuhnya ditutupi dengan cahaya yang berkedip-kedip. Di antara tinjunya, ada energi yang luar biasa. Satu tinju ditumpuk bersama-sama, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi untuk membombardir Liu Yu. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan tidak cerah, gegar otak energi yang tak terhitung jumlahnya membuat langit bergetar. Seluruh dunia tampaknya musnah dalam tinju ini. Menghadapi serangan yang begitu kuat, wajah Liu Yu menunjukkan senyum gembira. Itu adalah harapannya bahwa dia bisa bertarung dengan Raja Wu. Sekarang, dia akhirnya berdiri di puncak dunia bawah utara dan bertarung melawan orang kuat Raja Wu. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Pada saat ini, temperamen Liu Yu berubah drastis, dan napas yang tak terkalahkan menyembur keluar dari tubuhnya. Raja datang ke dunia dan tak terkalahkan. Pedang yang kuat memotong langit dan bumi, kabut antara langit dan bumi tersapu oleh pukulan Liu Yu, dan sinar matahari tersebar lagi dan lagi. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan ini, bahkan Raja Wei, yang merupakan puncak Raja Wu.
Pedang Liu Yu tidak terkalahkan. Niat kuat pedang itu menghancurkan pertahanan pengawal Wei Guozu, Zhen Yuan dan memotongnya dengan keras. Bagaimana mungkin? Raja negara Wei mundur dengan tiba-tiba. Dia menatap Liu Yu dengan tidak percaya. Dia tidak peduli dengan darah merah di sekitar mulutnya. Baru saja, pedang itu begitu kuat sehingga membunuh langit dan bumi. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah seluruh dunia akan hancur di bawah pedang ini. Mereka tercengang, terutama orang-orang kuat di sekitar mereka. Kemampuan Liu Yu untuk menjadi Raja Wu melawan surga, yang sebanding dengan Raja Wu, sangat mencengangkan. Sekarang, Liu Yu tidak hanya bertarung melawan Raja Wu, tetapi juga seorang Raja Wu yang telah mencapai puncak kelas Raja Wu. Untuk sesaat ini, semua orang merasa bahwa pandangan dunia mereka akan terbalik. Mereka semua menarik napas. Seberapa kuat Liu Yu di alun-alun, menyaksikan Liu Yu dan berbagai latihan bela diri Raja Wei, tidak ada suara, dan jarumnya pun bisa terdengar. Ah, sungguh mengecewakan. Apakah ini kekuatanmu sebagai Raja Wu? Terlalu rapuh. Wajah Liu Yu tampak menyedihkan. Hal ini membuat pemimpin negara Wei muntah darah. Bahkan banyak praktisi seni bela diri di tempat kejadian mengalihkan pandangan mereka. Raja Wu tidak begitu mudah dihadapi. Jika mudah dihadapi, akan ada bertahun-tahun, kecuali pendekar pedang dan Liu Yu, tidak akan ada raja yang melawan surga. Sekali lagi, dia menebas raja negara Wei dengan pedang di tangannya. Dia sangat marah sehingga dia tidak menghindar dan langsung menghadapinya dengan tinju. Namun, dia meremehkan kekuatan pukulan ini, tetapi juga melebih-lebihkan kekuatannya, dan Liu Yu mematahkan sebagian besar tinju pertahanan. Kekuatan pedang ini membuat seluruh lengannya patah, dan kekuatan yang mengerikan membuat seluruh tubuhnya terlempar. Adegan ini membuat semua orang ternganga. Pada akhirnya, siapa Raja Wu dan siapa Raja Wu? Malu, aib, wajah Raja Wei sebagai Raja Wu benar-benar dipermalukan. Wu Feng juga tercengang. Melihat Liu Yu yang sangat kuat, dia bergumam, kesenjangan ini benar-benar terlalu besar. Wu Jun Jiupin, dia adalah level Wu Jun melawan surga. Sekarang dia telah mencapai setengah langkah Raja Seni Bela Diri, yang setara dengan lebih dari satu level promosi. Tidak heran kekuatannya telah mencapai level ini. Liu Yu begitu kuat sehingga Putri Jing dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas kekuatan Liu Yu dan menghela nafas diam-diam. Mengangguk, Wu Feng berkata, sayang sekali Long Hao Tian terburu-buru pergi. Dia melewatkan adegan ini. Kita seharusnya senang dia tidak ada di sini, jika tidak, melihat adegan ini, harga dirinya tidak akan hancur berkeping-keping. Putri Jing berkata sambil tersenyum. Petik 2. Bertahanlah, mungkin setelah stimulasi, dia akan berlatih lebih jauh dan lebih gila. Saat mereka berbicara, pemimpin negara Wei, yang diledakkan oleh pedang Liu Yu, bangkit dan bersenandung dingin. Aku sudah berada di dunia bawah utara selama ratusan tahun. Bagaimana aku bisa menghancurkan reputasiku di tanganmu? Jika kau ingin aku mati, kau harus menyelamatkan separuh hidupmu. Setelah itu, Raja Negara Wei meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di bawah matahari, itu seperti dewa perang emas, bersinar di langit berbintang. Jelas, pada saat ini, sebagai salah satu penguasa dunia bawah utara, Raja Wei akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak sepenuhnya. Kultivasinya juga hampir mencapai tingkat kedua Raja Wu. Baguslah. Aku tidak menyangka kau masih menyembunyikan kekuatanmu. Namun, kau hampir tidak mencapainya. Bahkan alamnya tidak terlalu stabil. Sepertinya saat kau mendapat berita itu, aku khawatir kau baru saja menembus kultivasimu. Namun, kau masih harus mati hari ini. Melihat Raja Negara Wei, Liu Yu berkata sambil mencibir bahwa ia akan membunuh Raja Negara Wei hari ini. Ia akan menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama, yang akan membuat negara lain tidak berani bertindak gegabah. Dapat dibayangkan jika ia melakukannya, kecuali 4 Raja Wu yang mengancamnya, yang lain tidak akan mengejarnya selama mereka tidak bodoh. Bagaimanapun, mereka adalah Raja Wu. Mereka selalu waspada terhadap satu sama lain. Sulit untuk bersatu. Namun begitu mereka terpisah, Liu Yu akan dapat membunuh mereka. Wah, kuakui kekuatanmu sangat kuat, tetapi jika kau ingin membunuh raja ini, kau masih sedikit lemah. Raja negara Wei memberikan minuman keras. Kekuatannya bagaikan sungai besar, mengalir deras dan bergelombang. Liu Yu menyerahkan pedangnya dan maju untuk menyambutnya.
Tinjunya mengguncang langit dan tanah. Dengan kekuatan yang dahsyat, suhu seluruh kehampaan turun dan hawa dingin menekan. Bagaimana kau bisa meremehkanku? Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Mata Raja Negara Wei membeku, dan dia sangat marah sehingga seekor naga. Energi emas panjang dibombardir olehnya, berputar-putar, dan kemudian dengan cepat menyerang Liu Yu. Liu Yu menari dengan kedua tinjunya, dan semua jenis telapak tangan aritmatika digenggam oleh Liu Yu. Saat ini, temperamennya berubah drastis, seperti iblis yang mengerikan, ki dan darahnya seperti pelangi, mengguncang langit dan bumi, dan tak terkalahkan. Keadaan Liu Yu, antara satu pukulan dan satu kaki, telah mencapai puncaknya. Pemimpin negara Wei mencoba yang terbaik untuk melepaskannya, tetapi dia hanya bisa dikalahkan dengan dibunuh, dan ada banyak bahaya. Kedua belah pihak benar-benar terkejut. Liu Yuqiang bukan hanya seorang pendekar pedang, tetapi juga seorang yang memiliki kultivasi yang tinggi. Dia juga tidak ada bandingannya. Kekuatan kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Situasi seperti itu membuat Raja Wei menahan diri, marah, malu, dan geram. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Raja Wei, terlepas dari hidup dan mati, terlepas dari pertahanan, serang saja dengan seluruh kekuatannya, untuk mempertahankan kejayaannya yang terakhir. Liu Yu mencibir, karena kamu ingin membunuhku, bersiaplah untuk dibunuh. Di sela-sela kata-katanya, tinju Liu Yu datang lagi dan menghantam Raja Wei. Sekali lagi, mereka bertabrakan satu sama lain. Dampak dari kekuatan yang dahsyat itu membuat kecemerlangan yang cemerlang itu membubung ke langit, hampir bersaing dengan matahari di langit. Mati saja untukku, ada minuman keras di langit. Liu Yu menerobos dampak energi yang kuat, bermandikan cahaya emas dan hitam, dan menginjak kepala penguasa negara Wei dengan kaki kanannya. Kekuatan teror membuat kepala negara penguasa negara Wei agak cacat. Pemimpin negara Wei hampir menjadi gila. Dia tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga fisik dan mental. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan harus menghadapi ratusan tahun. Hari ini, pada saat ini, dia benar-benar tersesat. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka tahu bahwa negara Wei benar-benar berakhir kali ini. Dia tidak hanya mati, tetapi juga namanya hancur. Saya khawatir setelah hari ini, berita ini akan menyebar ke seluruh dunia, dan orang-orang akan membicarakannya di seluruh dunia. Semua orang merasakan kekejaman dan kegilaan Liu Yu saat ini, jelas untuk menakut-nakuti para pemimpin negara lain. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap untuk dibunuh. Jadi, matilah untukku. Liu Yu sekali lagi mengeluarkan pedangnya, 10 tebasan, pedang besar itu, membelah dunia. Di antara cahaya pedang, napas mengerikan yang terpancar membuat hati orang-orang bergetar dan berdebar tak tertandingi. Liu Yu bukan hanya pemuda yang paling unggul, dia juga dihormati di Beiming. Melihat Liu Yu, yang seperti dewa perang, seseorang menghela napas. Setidaknya tidak sekarang, dia masih jauh dari penghormatan Beiming, tetapi jika dia berhasil menembus Raja Wu, itu masalah lain. Seseorang berkomentar, kekuatan Liu Yu saat ini seperti bermain melawan Raja Wei, yang merupakan Raja Wu di tahap awal kelas 2. Raja Wei sama sekali bukan tandingannya. Merasakan kekuatan pukulan ini, Raja Negara Wei, yang benar-benar gila, berkata, aku ingin kau dikuburkan bersamaku. Kemudian, kegilaannya menerjang Liu Yu, dan kemudian meledak di udara. Dia bahkan memilih untuk meledak, berharap untuk mati bersama Liu Yu. Orang-orang benar-benar terkejut. Raja dari satu generasi, orang kuat dari Raja Wu, sudah menjadi tokoh puncak dari benua Ming Utara. Pada saat itu, Liu Yu memaksakan dirinya untuk meledak. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Liu Yu. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Liu Yu dalam menghadapi ledakan diri yang mengerikan seperti itu. Bagaimana cara melawan kekuatan yang begitu dahsyat? Ledakan yang kuat itu hampir sebanding dengan serangan habis-habisan seni bela diri tingkat 3 Raja Wu. Di bawah kekuatan seperti itu, kekosongan itu penuh dengan lipatan dan menyebar ke sekeliling. Liu Yu menunjukkan sedikit kesungguhan di dalam hatinya, dan langsung mengubah pedang itu menjadi penghalang. Formula sihir 9 putaran juga berjalan liar, dan kekuatan pertahanan fisiknya melonjak. Cahaya itu hilang. Liu Yu, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, berdiri tegak di udara, penuh dengan kemegahan dan kekaguman. Aku akan kembali. Kerajaan Wei akan kacau karena jatuhnya Tuan.
Kita harus bersiap lebih awal. Di antara kerumunan, beberapa orang Wei berkata dengan sedih. Banyak orang di negara bagian Wei memilih untuk pergi dengan cepat. Begitu pemimpin negara Wei meninggal, negara Wei pasti akan kacau, dan negara lain kemungkinan akan memanfaatkan situasi ini. Pada saat itu, negara Wei akan berada dalam situasi genting, dan kita harus membuat persiapan sesegera mungkin. Liu Yu dengan cepat menyapu orang-orang Wei ke kiri, tidak memperhatikan, tampak acuh tak acuh terhadap orang-orang yang pergi. Ah, seorang Raja Wu yang telah berpacu di seluruh dunia selama bertahun-tahun meninggal dengan cara seperti itu. Tidak ada angin yang mendesah, situasi seperti itu, membuat seseorang sangat menyesal. Putri Jing mendengus dingin, keserakahan adalah dosa asal, jika bukan karena hatinya yang serakah, akan ada situasi seperti ini. Dengan senyum masam, Tuan Tianyu berkata, godaan yang begitu besar, saya khawatir 9 dari 10 orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Putri Jing tercengang. Memang, godaan seperti itu terlalu besar. 9 dari 10 orang, saya yakin, tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Jika dia adalah Raja Wu, saya khawatir dia akan mengambil risiko ketika dia tahu bahwa situasi seperti itu mungkin muncul. Banyak negara lain juga memilih untuk pergi. Kali ini, Liu Yu dikejutkan oleh Perang Dunia Pertama. Jika mereka ingin mengirim berita kembali ke pemimpin negara mereka dengan cepat, dapatkah mereka mengulangi kesalahan pemimpin negara Wei? Benar saja, tidak lama setelah itu, lebih dari separuh penguasa negara tega untuk mundur dan kembali. Beberapa dari mereka terus menuju Laut Utara, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di antara 3 pangeran yang mengancam Liu Yu, Kepala Negara Z dan Kepala Negara Yue tidak memilih untuk berpartisipasi dalam insiden itu. Namun, Kepala Negara Qin datang. Tak perlu dikatakan, orang-orang dapat menebak alasannya. Di antara 3 kekuatan besar, pemimpin negara Qin memiliki kultivasi dan kekuatan yang paling lemah, tetapi dia juga yang paling ambisius. Dengan bantuan Perdana Menteri Zhang Yi, pemimpin negara Qin menjadikan Qin negara yang paling kuat. Namun, Mayor Qin relatif lemah, dan Beiming adalah benua yang didominasi oleh Raja Wu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mengandalkan Tuan Qin sendiri. Pada saat ini, dengan peluang yang begitu bagus untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya, sungguh aneh bahwa Tuan Qin bisa melepaskannya. Awalnya, banyak orang berspekulasi tentang siapa yang akan menangkap Liu Yu dan mewarisi Liu Yu. Saat ini, tidak ada keraguan bahwa itu adalah Tuan Qin. Beihai, Pulau Hanbing, Liu Yu mendengar bahwa lelaki tua itu tidak mati dan tampaknya telah kembali ke pulau itu setelah dia pergi. Oleh karena itu, dia berencana untuk melihatnya untuk membalas dendam hari itu. Siapa tahu, lelaki tua berwajah dingin itu mendengar bahwa Liu Yu bahkan membunuh orang kuat dari Raja Wu, dan segera melarikan diri. Kau tahu, keinginan terbesar lelaki tua itu adalah menjadi Raja Wu. Sekarang, Liu Yu bahkan membunuh Raja Wu. Dia tidak berani memprovokasi Liu Yu lagi. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Kapan saja. Karena lelaki tua itu sudah melarikan diri, Liu Yu tahu bahwa dia ingin menemukan sosok licik seperti lelaki tua Hanbing. Karena dia telah memilih untuk melarikan diri, dia tidak mungkin menemukannya. Selain itu, lelaki tua berwajah dingin Zhou Yuan tidak banyak. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan mati paling lama dalam beberapa tahun. Dia tidak terlalu mengejarnya. Saat ini, Liu Yu menatap langit dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu berapa banyak Raja Wu yang tersisa kali ini. Dia memutuskan untuk mengejarku dan mendapatkan warisan. Liu Yu tahu bahwa meskipun dia mampu mengusir beberapa orang, dia juga membangkitkan keserakahan orang lain. Para bangsawan yang tidak dapat membuat kemajuan dalam kultivasi mereka selama bertahun-tahun dapat melakukan apa saja untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sejauh yang saya ketahui, para pemimpin dari 3 kekuatan besar dan pemimpin sekte Tianxia, yang bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan kapan saja, mengancam saya. Bahkan jika orang lain dikepung, saya sangat yakin untuk melarikan diri. Mata Liu Yu bersinar. Tanpa disadari, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang tidak dapat ditandingi oleh banyak pemimpin negara. Setelah menyelesaikan masalah Wei Guozu, Liu Yu tidak memilih untuk kembali ke negara Jin untuk menikmati pemujaan seluruh negeri. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar Beihai untuk menarik perhatian Guozu dari semua negara, alih-alih berfokus pada Jin. Liu Yu berencana untuk menghadapi mereka,
lalu menyelinap ke dunia bawah utara, agar Raja Wu yang kuat ini mengira dia masih berada di Laut Utara, untuk menunda waktu, agar dia dapat menerobos Raja Wu secepat mungkin, sehingga memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Namun, ada juga banyak risiko. Meskipun Laut Utara besar, itu tidak begitu luas bagi Raja Wu. Terlebih lagi, ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mencarinya. Kecepatan pencariannya benar-benar mengerikan. Tepat ketika Liu Yu sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi sulit yang terjadi selanjutnya, Liu Yu merasakan kemauan yang mengerikan dan agung menyapu dari kehampaan. Sungguh kemauan yang kuat. Liu Yu terlahir dengan kemauan yang kuat dari seni bela diri dan Taoisme. Liu Yu tahu bahwa hanya mungkin bagi Liu Yu untuk menjadi salah satu dari 3 kekuatan besar. Saya khawatir kekuatannya telah mencapai tingkat keempat Raja Wu. Jika tidak, itu sangat dekat. Saya tidak mungkin menjadi lawannya. Saat ini, Liu Yu akhirnya tahu seperti apa kekuatan dari 3 kekuatan besar itu. Tidak mengherankan jika para pemimpin dari 3 kekuatan besar akan terpisah dari para pemimpin negara lain, karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Saya khawatir salah satu dari 3 kekuatan besar akan dapat membunuh kepala negara lain. Kemauan yang kuat menyapu setiap inci lautan, bahkan di laut, Liu Yugen tidak memiliki jalan keluar, dengan mudah ditemukan. Setelah berjalan tanpa tujuan selama sebulan di Laut Utara, Liu Yu akhirnya ditemukan oleh Raja Negara yang kuat. Sebuah serangan spiritual yang kuat menghantam Liu Yu dan pergi. Liu Yu mencibir, kemauan Kendo berubah menjadi pedang panjang. Dia memotong serangan roh menjadi berkeping-keping. Dia bersenandung, meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku di udara. Kamu tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Suara dingin itu terdengar dan kemudian menghilang. Liu Yu tersenyum dingin dan segera pergi dari sini. Dia tahu bahwa penguasa kemauan yang mengerikan ini akan datang dalam waktu kurang dari secangkir teh. Sosok tinggi dan kuat dengan mahkota muncul di sini. Kekuatan mengerikan yang terpancar darinya menindas kekosongan di sekitarnya. Air laut di sekitarnya langsung terjepit dan menguap. Aku ingin lari di depanku. Konyol. Setelah mengatakan itu, sosok tinggi itu mengejar Liu Yu ke arah pergi. Itu secepat kilat. Negara Z adalah negara paling kuat di benua Ming Utara. Dalam hal kekuatan nasional, mungkin lebih lemah dari negara Qin, tetapi dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, jauh lebih kuat dari negara Qin. Dan yang terpenting adalah dikatakan bahwa negara Z memiliki lebih dari 1 raja selain Tuan. Umumnya, Raja Wu yang kuat tidak akan tunduk pada rajanya sendiri, baik sebagai biksu atau menciptakan negara. Seperti negara Z, ia memiliki lebih dari 1 raja seni bela diri, yang menjadikan negara Z sebagai kerajaan yang paling mengerikan, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Long Haotian, putra kesayangan Raja Negara Z, adalah putra penguasa negara Z. Ini juga alasan mengapa Putri Jing dan yang lainnya menyesalkan bahwa Liu Yu tidak dilahirkan dengan baik. Jika dia adalah warga negara Z atau Yue, situasinya mungkin berbeda. Setidaknya, di permukaan, tidak ada yang berani menyerangnya. Saat ini, Long Haotian datang ke istana kerajaan Yue. Dia menatap Raja Negara Z, ayahnya dengan heran. Apa, tidak dapat dipercaya melihatku? Mengapa aku tidak mengambil warisan? Kepala negara Z berkata sambil tersenyum. Naga itu dengan bangga bersenandung dingin di langit, berkata, kamu dapat menahan godaan warisan istana suci tertinggi, benar-benar membuatku sedikit terkejut. Masa lalu Long Haotian, membuat Long Haotian tidak sabar untuk melihat ayahnya. Karena ketika dia menjadi pangeran, ayahnya masih muda dan penuh semangat. Dia berselingkuh dengan seorang pelayan di istana. Dia akhirnya melahirkannya, tetapi dia meninggalkan ibunya dan menikahi seorang wanita dari keluarga besar. Meskipun ia diakui oleh kepala negara Z dengan bakatnya yang luar biasa, dan telah menebus kesalahannya dalam beberapa tahun terakhir, ia terus mencari bahan-bahan alami dan harta bumi untuk diberikan kepada Long Haotian. Tidak dapat dipisahkan bahwa Long Haotian dapat mengolah formula sihir 9 putaran ke tingkat saat ini. Namun, Long Haotian tidak menghargainya. Hingga saat ini, hubungan antara keduanya hanya dapat dikatakan sedikit santai, tetapi masih dalam keadaan perang dingin. Kepala negara Z tidak peduli dengan kata-kata Long Haotian. Dia berkata sambil tersenyum, untuk sekte super seperti Istana Suci tertinggi di zaman kuno, sulit untuk menemukan pewaris. Bagaimana pewaris bisa mati begitu mudah? Selain itu, sekte seperti itu memiliki cara khusus,
dan warisan tidak dapat disebarkan. Tidak penting untuk menangkap mereka. Kepala negara Qin hanyalah keadaan darurat. Itu hanya obat. Terlebih lagi, negara Z kita tidak akan berperang untuk mereka, tetapi harus melindungi mereka. Apakah kamu tahu mengapa? Tuan Z bertanya sambil tersenyum. Long Haotian terkejut dan bertanya, apa? Melindungi mereka. Sambil mengangguk, Tuan Negara Z berkata, apakah kamu tahu mengapa Raja Naga Hu Jiao dari Beihai tetap tinggal di Beihai dan tidak pernah pergi? Mengapa kita memiliki nama keluarga naga? Long Haotian bingung sejenak. Dia merasa bahwa dia akan bersentuhan dengan rahasia yang luar biasa. Raja Negara Z berkata, naga di Laut Utara adalah penjaga istana suci tertinggi, dan keluarga naga kita adalah cabang dari keluarga naga. Oleh karena itu, keluarga naga kita juga memikul tanggung jawab untuk melindungi para pewaris. Sayangnya, kekuatan darah naga dalam darah kita semakin melemah. Tidak ada yang membangkitkan darah naga selama hampir 1000 tahun. Kalau tidak, apalagi seni bela diri Wang, tidak terlalu sulit untuk menjadi Kaisar Wu. Oh, dengan cara ini, keluarga naga kita telah menjadi yang kuat di atas Wu Huang, tetapi mengapa aku belum pernah mendengarnya? Long Haotian terperangkap dalam rasa ingin tahu, tetapi juga tidak bisa peduli dan ayahnya. Dalam Perang Dingin, Kepala Negara Z menjawab, karena mereka meninggalkan dunia bawah utara dan pergi berlatih di Pulau Naga. Semangat tanah Beiming sangat tipis. Terlalu sulit untuk membuat kemajuan dalam kultivasi. Hati Long Haotian tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka ada hubungan seperti itu di dalamnya. Raja Z melanjutkan, aku menceritakan semua ini kepadamu karena kamu adalah penerusku. Itulah sebabnya aku memberitahumu. Tolong jangan beritahu aku. Aku tidak tertarik pada tahta. Yang ingin kulakukan adalah berlatih keras. Kali ini, aku akan diam saja. Jika aku tidak berlatih untuk menjadi Raja Wu, aku tidak akan keluar. Long Haotian berkata dengan tenang, sama sekali tidak menaruh tahta di atas 10.000 orang di dalam hatinya. Apakah kamu akan menerobos Raja Wu? Seberapa yakin kamu? Kepala Negara Z bertanya dengan heran. Sambil mengangguk, Long Haotian berkata, meskipun perjalanan ke Istana Suci tertinggi ini tidak menghasilkan panen yang berarti, itu memainkan peran yang sangat kuat dalam memurnikan jiwaku. Aku memiliki keyakinan 70% untuk menerobos Raja Wu. 70% sudah cukup. Aku akan melindungi Dharma untukmu selama ini. Selain itu, aku akan mendapatkan monster Raja Wu untukmu. Kepala Negara Z berkata dengan sangat gembira bahwa dia bahkan lebih bahagia daripada dia telah menembus kultivasinya. Long Haotian mengangguk dan tidak menolak. Dia juga tahu bahwa monster Raja Wu lebih sulit daripada Raja Wu. Mustahil untuk menghadapi Raja Wu dengan kekuatannya, apalagi monster Raja Wu. Selain mengandalkan bantuan ayahnya, Long Haotian tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk berlatih hingga putaran keempat. Setelah mengantar Long Haotian, Kepala Negara Z bergumam, darah monster apa yang bisa lebih baik daripada naga api yang mengandung darah naga. Mungkin itu bisa membuatnya terbangun dengan darah naga, sehingga masa depannya tidak terbatas. Orang yang paling tidak mementingkan diri sendiri dan peduli di dunia akan selalu menjadi orang tuamu. Pada saat ini, Kepala Negara Z siap untuk pergi ke Jiaolong di Beihai dan meminta esensi darahnya. Di Istana Kekaisaran Jin, meskipun negara Jin agak jauh dari Beihai, berita tentang Liu Yu masih sampai ke telinga Raja Jin dalam waktu hampir 2 bulan. Tak tertandingi, apakah itu benar? Raja Jin menatap putra sulungnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Syok, dia benar-benar terkejut. Ji Wushuang membawa kembali berita tentang Liu Yu, yang membuatnya terkejut. Liu Yu terkejut dan bahkan terkejut dengan setiap penampilan yang dia lakukan selama ini. Kali ini, penampilan Liu Yu membuatnya tercengang. Ji Wushuang mengangguk dan berkata, ayah, itu benar. Tetapi saat ini, Liu Yu memilih untuk tinggal di Beihai agar tidak menyeret negara Jin. Aku tidak tahu apakah dia bisa melewati ini. Bagus. Bagus, bagus, hahaha, aku tidak menyangka akan ada raja yang menentang surga di Jin, dan dia bisa membunuh Raja Wu. Ini pertanda bahwa negara kita akan makmur. Raja Jin tertawa, tetapi kemudian seteguk darah hitam menyembur keluar dan batuk. Ji Wushuang terkejut dan segera mendatangi Kepala Negara Jin dan bertanya dengan cemas, ayah, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku telah membuat kesalahan lama. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Liu Yu telah melampaui kekuatanku.
Ini benar-benar menakutkan. Kepala negara Jin bersikap acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan lukanya, tetapi mengubah topik pembicaraan. Melihat ayahnya tidak mau berkata apa-apa, Ji Wushuang juga tidak banyak bertanya, hanya merasa gelisah di dalam hatinya yang sangat kuat. Raja Jin tentu saja merasakan kegelisahan Ji Wushuang, tetapi dia khawatir jika mengatakan yang sebenarnya, Ji Wushuang akan semakin gelisah. Kalau begitu, lebih baik tidak mengatakannya. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam. Mereka tidak banyak bicara tentang hal itu. Ji Wushuang berkata, situasi Liu Yu di Beihai tidak optimis. Kudengar penguasa negara Qin juga telah pergi. Aku tidak tahu apakah dia bisa lolos dari perampokan. Raja Jin berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, orang muda adalah yang paling dihormati. Terlebih lagi, Istana Suci tertinggi adalah sekte super di zaman kuno. Bagaimana kita bisa dengan mudah melepaskan pewaris untuk mati? Karena Liu Yu bisa dilepaskan, itu menunjukkan bahwa Liu Yu yakin akan hidupnya. Ji Wushuang mengangguk. Mendengarkan kata-kata ayahnya, dia merasa lega. Dengan cara ini, meskipun Liu Yu dalam bahaya saat ini, dia hanya bisa dianggap tidak dalam bahaya sama sekali, dan hidupnya tidak akan dalam bahaya. Baiklah, kamu pasti sangat lelah setelah perjalanan panjang. Kembalilah dan beristirahatlah. Raja Jin melambaikan tangan dan berkata kepada Ji Wushuang. Mengangguk, Ji Wushuang keluar dari aula, menuju kamar tidurnya. Melihat punggung Ji Wushuang, kepala negara Jin menghela nafas, tidak ada bandingannya. Di masa depan, negara Jin hanya bisa mengandalkanmu. Hari-hariku tidak banyak. Satu-satunya hal yang membuatku senang adalah bahwa seorang Liu Yu telah lahir. Dengan cara ini, aku juga bisa pergi dengan tenang. Dalam perjalanan, Raja Shenwu sedang menuju aula utama penguasa negara. Dia kebetulan bertemu dengan Ji Wushuang. Ji Wushuang berseru, aku telah melihat Raja Shenwu. Aku telah mendengar tentang Liu Yu dan kamu di Istana Suci tertinggi. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, terutama Liu Yu, yang telah menjadi yang tertinggi. Raja Shenwu tertawa dan berkata, jelas, dia juga senang dengan berita bahwa Liu Yu telah menjadi yang tertinggi. Meskipun Jinji mengangguk, ada kesenjangan besar dalam kekuatannya. Penampilan Liu Yu sungguh mengejutkan. Namun, Liu Yu pasti akan memusatkan pikirannya pada kultivasi. Oleh karena itu, negara Jin masih bergantung padamu. Raja Shenwu berkata dengan serius, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia langsung merindukan Ji Wushuang dan pergi ke aula utama tempat Raja Jin berada. Raut wajah Ji Wushuang tidak bisa menahan diri untuk menjadi aneh, dan berkata pada dirinya sendiri, aneh, ada apa? Ayahku memuntahkan darah tanpa alasan, dan Raja Shenwu juga membuatnya tampak menjelaskan urusan masa depan. Pertanggungjawabkan masa depan. Ji Wushuang, seluruh orang tidak terkejut, hatinya tidak menebak, jangan. Di istana, Raja Shenwu menarik kembali tangannya di punggung Raja Jin, dan wajahnya sangat jelek. Sebaliknya, kepala negara Jin tampak tenang dan berkata, jangan sia-siakan usahamu. Aku belum tahu situasiku. Roh jahat ini terus-menerus merusak Yuan sejatiku, yang membuatku tidak dapat meningkatkan kultivasiku. Sebaliknya, dalam proses konfrontasi, roh jahat menjadi semakin kuat, dan aku tidak akan bertahan lama. Jangan khawatir, Tuan, aku terlalu lemah, jadi aku tidak bisa mengeluarkan ki jahat. Tetapi kultivasi Liu Yu seharusnya cukup. Ketika dia kembali, aku yakin aku bisa menyelamatkanmu. Raja Shenwu berkata dengan enggan. Dia tidak tahu apakah harus menghibur Raja Jin atau dirinya sendiri. Jin berkata, aku khawatir sebagian besar waktu dia kembali tidak terlalu berguna. Raja Shenwu terdiam. Dia tidak tahu situasinya. Dia hanya memegang secercah harapan dan tidak ingin menyerah seperti ini. Melihat kemunculan Raja Shenwu, kepala negara Jin berkata sambil tersenyum, hidup, tua, mati, kodrat manusia, kita adalah manusia, bukan dewa, Tuhan tidak bisa mati, satu-satunya hal yang baik adalah, Liu Yu, Liu Qing dan Yun Xiao, kemunculan mereka bertiga, sehingga negara Jin kita tidak akan hancur setelah kematianku, tetapi akan menjadi semakin cemerlang. Raja Shenwu mengangguk dan berkata, ya, mereka bertiga, selama salah satu dari mereka tumbuh dewasa, akan cukup untuk melindungi negara kita selama ribuan tahun. Setelah kematianku, tahta kerajaan pasti akan diberikan kepada Wushuang. Di masa depan, Wushuang dan negara Jin akan diserahkan kepadamu. Kamu harus membantunya dengan baik. Raja Jin memberitahunya.
Ya, aku akan melakukan kepadanya seperti yang telah kulakukan kepadamu. Raja berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan cara ini, aku dapat yakin. Laut Utara. Liu Yu melakukan perjalanan puluhan ribu mil melintasi Laut Utara. Akhirnya, ruang lingkup pengejarannya menjadi semakin kecil. Akhirnya, dia ditemukan lagi dan terjebak dalam pengepungan. Dua aura dahsyat menyapu area tempat Liu Yu berada. Kemudian, dua sosok, satu di depan yang lain, mengepung Liu Yu di tengah. Haha, 8 raja seni bela diri mencarimu, tetapi kami berdua telah menemukanmu. Kami benar-benar beruntung. Kedua pemimpin itu muncul bersamaan, satu demi satu, mengepung Liu Yu di tengah. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, pria parubaya lainnya dengan rambut abu-abu juga menatap Liu Yu dengan rakus dan berkata, "Nak, serahkan warisanmu. Mungkin kami bisa menyelamatkan hidupmu, kalau tidak." Melihat keduanya, Liu Yu tidak menjawab, tetapi dalam hatinya dia mencibir. Dua orang, satu raja seni bela diri, satu di periode tengah dan satu di periode akhir. Bahkan pemimpin negara Wei tidak sebaik mereka. Mereka ingin membuat ide mereka sendiri. Mereka benar-benar ingin mati. Dua orang berkata bersamaan, momentum kuat meledak, tanpa ampun menuju penindasan Liu Yu. Dalam hal ini, Liu Yu mencibir, kalian benar-benar sudah cukup omong kosong, sudah cukup. Kalau sudah cukup, aku akan mengirim kalian ke jalan. Karena takut didengar oleh penguasa negara Qin dan menyusulnya, Liu Yu mengerahkan seluruh kekuatannya begitu dia muncul. Pedang yang kuat diayunkan oleh Liu Yu, menyapu bersih kedua kekuatan besar itu. Sombong, sombong, melihat Liu Yu secara tak terduga merencanakan dengan satu musuh dua, bergandengan tangan dengan mereka, berkata dengan suara dingin. Meskipun mereka takut dengan kekuatan Liu Yu, mereka tidak berpikir Liu Yu dapat mengalahkan mereka sendirian. Oleh karena itu, mereka penuh percaya diri untuk menghadapi serangan Liu Yu. Untuk sesaat, suara gemetar bumi bergema di langit dan bumi, mengguncang langit, dengan 3 orang sebagai pusatnya, dikelilingi oleh gelombang ombak besar. Perbedaan kekuatan antara kedua kekuatan besar dan Liu Yu sangat besar, dan Liu Yu terbang keluar dengan pedang, dan darah meluap kemana-mana. Bagaimana kalian bisa begitu kuat? Kekuatan Liu Yu berada di luar imajinasi mereka. Mereka melawan Liu Yu dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, mereka terluka parah, tetapi Liu Yu tidak terluka. Saya khawatir Liu Yu paling banyak membutuhkan 5 gerakan untuk membunuh mereka. Dua orang langsung ketakutan, tidak berpikir, langsung berbalik dan melarikan diri. Liu Yugang ingin mengejarnya, tetapi dia tiba-tiba menyadari napas yang kuat di belakangnya. Dia pasti salah satu pemimpin dari 3 kekuatan besar ketika dia sangat dekat dengan tempatnya. Saat ini, dia hanya bisa menyerah mengejar dan membunuh 2 orang dan terus berlari kaki depan Liu Yu baru saja menjauh. Penguasa negara Qin sekali lagi mengejar, tetapi wajahnya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, penguasa negara Qin menemukan 2 Raja Wu yang baru saja dipukuli oleh Liu Yu dan melarikan diri. Oleh karena itu, ia mendatangi mereka. Tanpa basa-basi yang tidak perlu, penguasa negara Qin memerintahkan, kalian berdua, jika kalian melihat Liu Yu nanti, hentikan dia dan segera kirimi aku sinyal. Ketika dia setengah baya, dia seharusnya marah pada orang lain. Melihat ini, penguasa negara Qin melotot, tetapi dia tidak marah dan bertanya dengan suara dingin, apa? Tidak mau. Ketika kepala negara Qin melotot padanya, dia tiba-tiba kehilangan momentum dan mengangguk. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Liu Yu. Jika dia menyinggung Raja Qin, yang lebih kuat dari Liu Yu, dia akan tamat. Melihat persetujuan setengah baya itu, penguasa negara Qin mengangguk dengan puas, dan kemudian berkata, kalian berdua tidak akan pergi dalam waktu dekat. Raja Wu yang setengah baya lainnya berkata sambil tersenyum masam, kami juga ingin mempertahankan Liu Yu, tetapi dia terlalu kuat. Kami bukanlah saingan, kami benar-benar bertarung dengannya, kami mungkin tidak dapat melewati 5 gerakan di tangannya, dan tidak ada cara untuk mempertahankannya. Penguasa negara Qin merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya, dan dengan sakit hati, dia memberikan sebuah wadah raja berbentuk jaring hitam kepada kedua orang itu. Dia berkata, ini adalah hal yang tabu untuk digunakan orang. Bahkan jika itu aku akan terjebak selama lebih dari 1/4 jam. Tentu saja, Liu Yu tidak perlu banyak bicara tentang ini. Kalian tidak boleh mengecewakanku. Kedua penguasa itu saling memandang, dan mereka tahu dengan jelas bahwa untuk memenangkan Liu Yu,
penguasa negara Qin segera mengangguk dan setuju. Meskipun mereka tahu bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk mewarisi istana suci tertinggi, mereka tidak ingin Liu Yu mendapatkannya, karena kecemburuan mereka tidak memungkinkan Liu Yu untuk mewarisinya. Dalam sekejap mata, 3 hari terakhir, Liu Yu diikuti oleh pemimpin negara Qin, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Liu Yu juga sedikit kesal tentang ini. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya, jadi dia harus bertarung dengan orang ini. Pada saat ini, Liu Yu mengetahui lagi bahwa 2 Raja Wu yang telah mencegatnya satu demi satu. Liu Yu mencibir ketika dia menemukan mereka. Dia pikir mereka takut sendiri dan tidak berani membuat ide-ide mereka sendiri. Sekarang tampaknya mereka masih berpikiran jahat. Baiklah, aku akan membersihkan kalian berdua hari ini, dan yang benar adalah kepentingannya. Liu Yu, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, menjadi kasar dan haus darah. Pergilah ke neraka. Liu Yu terbang ke 2 orang itu secepat yang dia bisa. Kemudian dia memotong mereka dan memotong mereka dengan keras. Kedua pria itu terkejut, dan mereka melawan dengan sekuat tenaga. Mereka telah melihat kekuatan Liu Yu. Jika mereka berhati-hati, mereka akan mati. Sekali lagi, mereka ditebas terbalik oleh Liu Yu, dan seluruh tubuh mereka terluka parah. Awalnya, luka Liu Yu belum pulih, tetapi sekarang mereka memiliki luka baru. Bagaimana mereka bisa sengsara? Namun, tidak peduli seberapa sengsaranya mereka, tidak penting untuk melindungi hidup mereka. Mereka berdua berhenti pada saat yang sama, mencoba menjauhkan diri dari Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu mencibir, ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Liu Yu berlari mengejarnya dengan cepat, dan dengan pedang, dia menebasnya dengan keras. Dia berencana untuk menyelesaikan satu orang terlebih dahulu. Tepat pada saat ini, pria yang mengejar Liu Yu melemparkan jaring hitam untuk menyambut badai dan membungkus Liu Yu di dalamnya. Melihat ini, Liu Yu tidak memperhatikannya, tetapi dia tidak dapat merobek jaring hitam itu sama sekali, yang membuat Liu Yu takut. Dia menebas beberapa pedang satu demi satu, tetapi tidak berhasil sama sekali. Setiap kali Liu Yu membelah, jaring hitam itu akan ditutupi dengan lapisan cahaya pola yang rumit, yang akan menangkal kekuatan teknik pedangnya. Wah! Ini adalah alat raja yang tabu. Bahkan jika tingkat kultivasimu 2 kali lipat, itu tidak dapat dipatahkan. Nak, tunggu saja kematianmu. Saat ini, kedua Raja Wu telah memulihkan ketenangan mereka sebelumnya dan datang ke jaring hitam ini, tertawa penuh kemenangan. Saat ini, Liu Yu merasa menyesal di dalam hatinya. Jika dia cukup waspada, dia tidak akan ingin menghancurkan jaring hitam itu, tetapi menghindarinya. Liu Yu memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan waktu setidaknya setengah jam untuk membelah jaring itu, dan salah satu dari 3 kekuatan besar yang datang setelahnya akan segera menyusulnya. Dia adalah orang kuat dari 4 tingkatan Raja Wu ke atas. Dia jauh dari lawan. Sekarang dia terjebak dan hidup dan matinya sulit diprediksi. Liu Yu dengan panik menebas jaring hitam itu, sambil khawatir. Dia sudah merasakan bahwa kemauan yang kuat telah melanda di sini. Saya percaya bahwa dia akan segera datang. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kau lolos dari jaring surga dan bumiku. Suara tekad dan dingin yang besar diperkenalkan ke telinga Liu Yu. Liu Yu tahu saat ini bahwa jaring ini milik Raja Wu, yang dibudidayakan oleh 4 produk Raja Wu. Bukan keduanya yang dikejar sendiri. Jelas bahwa itu semakin dekat, dan serangan Liu Yu menjadi semakin gila. Dia tahu konsekuensi menunggu Raja Wu datang. Hancurkan, hancurkan. Rekaman 10 tebasan Liu Yu yang terbunuh terpotong, terus-menerus dibombardir di jaring hitam. Namun, jaring hitam itu setiap kali setelah cahaya menyala, ia akan pulih seperti sebelumnya, tetapi cahayanya sedikit redup. Benar-benar bayi yang baik. Liu Yu sangat marah hingga ia muntah darah. Ia menghabiskan begitu banyak tenaga, tetapi hasilnya sangat kecil. Liu Yu tahu bahwa pada saat ia memecahkan jaring, Raja Wu Wang Xipin telah tiba di sini. Dalam hal itu, ia mungkin juga menghemat energinya dan diam-diam menunggu kedatangan Wu Xiu dari Wu Wang Xipin. Benar saja, setengah seperempat jam kemudian, tekanan besar datang dari jauh, menutupi wilayah laut dan mengunci Liu Yu hingga mati. Nak, serahkan warisan itu dengan cepat. Aku masih dapat mempertimbangkan untuk meninggalkanmu sebagai mayat utuh. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Sosok setengah baya yang kuat dengan mahkota di kepalanya dan pelangi momentum berkata dengan suara dingin.
Dari 3 kekuatan besar manakah kamu? Liu Yu bertanya. Aku adalah penguasa Qin. Orang yang lewat itu melangkah ke langit dan berjalan dalam sekejap mata di depan jaring hitam itu. Mata yang gelap, dalam tanpa dasar, cahaya yang mengerikan, gemetar dan hampa. Tuan Qin, Liu Yu merasa bahwa pengunjung itu seharusnya adalah salah satu dari 3 kekuatan besar. Tanpa diduga, dia benar. Sebelum Raja Qin datang ke jaring hitam, dia tidak melakukan apapun. Liu Yu awalnya tertegun. Kemudian dia mengerti bahwa bahkan jika dia adalah raja dari 4 tingkat Wu, dia mungkin tidak akan berhasil memecahkan jaring hitam dalam waktu singkat. Tidak heran setelah terjebak, dia tidak punya jalan keluar. Liu Yu berpikir dengan senyum pahit di dalam hatinya. 1 jam kemudian, jaring hitam itu otomatis hancur, dan Liu Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk bersiap melarikan diri dengan cepat. Ketika kamu datang kepadaku, kamu ingin melarikan diri. Sungguh konyol. Pemimpin negara Qin mendengus dingin, dan energi yang mengerikan meledak padanya. Kemudian telapak tangan raksasa energi bergegas menuju Liu Yu, jelas mencoba menangkap Liu Yu. Hidup-hidup senyum muncul di sudut mulut Liu Yu. Meskipun pemimpin Qin mengucapkan kata-kata yang kejam, dia ingin menangkap dirinya sendiri hidup-hidup, jadi dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Liu Yu memotong 10 alam untuk menahan sebagian kekuatan, dan kemudian dengan cepat menjauh dari penguasa Qin dengan penyangga kekuatannya. Aku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Raja negara Qin semakin muram. Perlawanan keras kepala, Liu Yu membuatnya semakin tidak senang. Liu Yu tidak memperhatikan kata-kata penguasa negara Qin, dan terus mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Saat ini, dia tetap di tempat yang sama dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan penguasa Qin. Itu adalah celah yang besar. 3 kali berturut-turut, Liu Yu menahan serangan penguasa negara Qin dengan kekuatan teknik pedang dan tubuh yang kuat, tetapi menderita beberapa luka ringan. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ketika aku mengalahkanmu hingga lumpuh, aku akan menghapus kultivasimu dan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Penguasa negara Qin berkata dengan marah. Sebelumnya, karena berbagai macam keraguan, khawatir Liu Yu akan terbunuh oleh tangan yang salah, maka ia tidak melakukan tindakan keras. Pada saat itu, penguasa negara Qin berubah pikiran dan tidak lagi mengkhawatirkannya. Dengan ekspresi kejam di wajahnya, penguasa negara Qin menghancurkan langit dengan 1 pukulan dan memukul Liu Yu dengan keras. Liu Yu terkejut. Kekuatan pukulan ini sangat hebat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin mati. Namun, pukulan ini dengan mudah dihancurkan oleh pukulan ini. Kekuatan mengerikan pada pukulan itu masih menghantam Liu Yu dengan teguh. Namun, hati Liu Yu tergerak, dan pedang-pedang itu ada di sekujur tubuhnya, dan ia membuat pertahanan. Kemudian, formula sihir 9 putaran berjalan liar, dan tubuh suci 9 putaran terbuka, dan kekuatan serta pertahanan tiba-tiba meningkat 3 kali lipat. Serangan penguasa negara Qin terlalu mengerikan. Ia menghantam pedang Liu Yu dengan keras. Ia mematahkan pedang itu dan memukul Liu Yu dengan keras. Seluruh tubuh Liu Yu langsung terguncang, dan darahnya mengucur deras. Dia menyaksikan aliran vitalitas yang cepat. Jika dia tidak menerima perawatan cepat, akan ada krisis kehidupan. Namun, untuk ini, Qin Guozu tidak peduli. Dia dengan cepat menuju Liu Yu, bermaksud untuk menangkap Liu Yu. Liu Yu tidak peduli dengan raja negara Qin yang mendekatinya dengan cepat. Ada skrip segel di masing-masing tangan. 2 fuzuan ini adalah Fu untuk kematian dan Fu untuk langit dan bumi. Karena 2 hal inilah Liu Yu memiliki keyakinan untuk menghadapi raja Qin yang kuat tanpa rasa takut. Apa itu? Melihat 2 karakter segel, kepala negara Qin diam-diam merasa tidak enak. Sebentar lagi, kamu akan tahu. Liu Yu berkata sambil mencibir, kemudian memotong meridian, langsung mati. Pemimpin negara Qin tercengang, lalu situasi tiba-tiba berubah. Liu Yu menghilang di tempat yang sama. Saat ia muncul lagi, ia sudah muncul sejauh 50 mil, dan salurannya telah pulih seperti sebelumnya. Jimat kematianlah yang berfungsi untuk menangkis serangan terakhir Liu Yu sebelum ia meninggal. Keajaiban, jimat kematian adalah untuk menangkis serangan yang mematikan. Namun, luka-luka lainnya masih ada. Dengan hanya 1 tarikan napas dalam jarak 50 li, kepala negara Qin dapat sampai di sana. Namun, saat kepala negara Qin linglung, Liu Yu menghancurkan jimat langit dan bumi. Dalam sekejap, setelah itu, sebuah pintu muncul di kehampaan. Saat ini,
Penguasa Qin tidak mengerti apa itu. Ia begitu terkejut hingga ingin menyerang Liu Yu. Sayangnya, sudah terlambat. Selamat tinggal. Aku akan menceritakan apa yang terjadi hari ini, dan aku akan menceritakannya nanti. Dengan itu, Liu Yu memasuki portal dan menghilang dalam sekejap. Portal itu juga menghilang. Serangan Raja Qin datang hampir pada saat portal itu menghilang. Sayangnya, benda itu hanya bisa jatuh ke udara. Sialan, melihat Liu Yu menghilang di depannya, penguasa Qin sangat marah. Dia tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu. Tidak hanya ada Fuzuan yang menghidupkan kembali orang mati, tetapi juga transmisi Fuzuan. Sekarang dia tidak tahu kemana benda itu dikirim. Dia ingin mengejarnya, dan tidak tahu bagaimana cara mengejarnya. Lain kali aku bertemu denganmu, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman. Penguasa negara Qin mendengus dingin, dan naik ke langit. Kekuatannya yang kuat membuat air laut mengalir mundur. Dia telah menghilang di ujung langit. Di Pulau Api, Raja Naga Api sedang tidur, suara desirannya, Anda dapat membayangkan betapa manisnya dia tidur. Pada saat ini, kehampaan bergetar, lalu sesosok muncul dari kehampaan, dan kemudian jatuh ke tanah. Mereka yang suka jatuh atau tidak jatuh hanya jatuh di depan Raja Naga Api. Ketinggian 30 meter tidaklah tinggi. Khusus untuk Wuxiu, tubuh yang kuat dapat membuat mereka melompat pada ketinggian 100 meter tanpa masalah. Sangat disayangkan bahwa Liu Yu terluka parah dan telah koma, di mana dia bisa turun perlahan dan langsung sampai akhir. Raungan besar itu langsung membangunkan mimpi Raja Api, dan Raja Api membuka matanya yang marah. Dia bermimpi tidur dan tidur dengan saudara perempuannya yang panjang. Dia hidup bahagia dan riang di Pulau Naga. Akibatnya, Liu Yu menghancurkan mimpinya dan kemarahannya dapat dibayangkan. Melihat manusia seperti reptil ini, Raja Naga Api yang marah membuka mulutnya dan mencoba menelan Liu Yu untuk melampiaskan amarahnya. Liu Yu yang malang, sama sekali tidak dikenal, baru saja lolos dari mulut harimau, tetapi jatuh ke sarang naga, sekarang, akan menjadi bekal makan siang Raja Naga Api. Melihat mulut besar Raja Naga Api itu dekat dengan Liu Yu, bahkan lendir di mulutnya jatuh ke Liu Yu. Segera, dia akan ditelan. Tepat pada saat itu, ada minuman keras di kejauhan. Kemudian, mulut Raja Naga Api dibelokkan, sehingga Liu Yu untuk sementara lolos dari perampokan. Raung, Raja Hu Jiao sangat marah. Melihat orang-orang, dia berkata dengan marah, naga itu ada di langit. Jika kamu tidak ingin menjadi penguasa kerajaan Zetmu, apa yang kamu lakukan di sini? Memang benar bahwa orang yang datang ke sini adalah naga di surga, pemimpin negara Zet, yang akan mendapatkan esensi Jiaolong untuk putranya, Long Aotian. Raja negara Zet menyadari karakter Raja Naga Api. Ia sangat suka tidur, yang biasa dikenal sebagai melamun, dan benci diganggu oleh orang lain. Karena alasan ini, ia juga khawatir jika ia membangunkan Raja Naga Api, ia tidak senang di dalam hatinya dan tidak bersedia memberikan saripati darahnya. Bagaimanapun, ia paling menyadari kengerian Raja Naga Api. Yang lain berpikir bahwa tiga kekuatan besar di Beiming adalah yang terkuat dan paling mengerikan. Namun, hanya ia yang tahu bahwa kekuatan Raja Hu Jiao tidak sesederhana kekuatan tiga kekuatan besar. Bahkan jika tiga kekuatan besar digabungkan, mereka mungkin bukan lawan Raja Huo Jiao. Tidak perlu memikirkannya, namun, kemunculan Liu Yu membuat Raja Negara Z tidak khawatir. Sebaliknya, ia menatap Raja Api sambil tersenyum dan berkata, begitu, kau harus berterima kasih padaku nanti, dan lihat bagaimana cara berterima kasih kepadaku. Raja Hu Jiao memiliki beberapa keraguan. Dia secara alami mengetahui detail naga di langit, dan karakter naga di langit juga jauh lebih jelas. Dalam kesannya, naga di langit bukanlah orang yang tidak memiliki tujuan, dan dia tidak berani berbohong di depannya. Pasti ada alasan untuk itu. Kamu bisa memberi tahuku. Jika aku tidak puas dengan hasilnya, aku tidak hanya akan menelannya, tetapi aku juga harus membersihkan makanan untukmu. Dengan dingin mendengus, mata besar Raja Jiao Api menatap naga di langit dan berkata, belum puas kemudian membawanya untuk membuka kuas momentum. Di langit, naga tahu bahwa Raja Hu Jiao melakukan apa yang dikatakannya. Namun, dia masih percaya diri dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tahu siapa dia? Apa identitasmu? Raja Naga Api tertegun dan menatap Liu Yu, tetapi dia tidak memiliki kesan apapun. Jadi dia berkata, itu hanya Raja bela diri kecil.
Tidak ada yang aneh tentang itu. Ya, dia memang Raja Wu. Namun, beberapa waktu lalu, dia membunuh seorang Raja Wu. Bagaimana menurutmu tentang Raja Pemberontaknya? Ucapan naga di surga membuat Raja Naga Api sedikit tercengang. Dia ingat bahwa, kecuali ratusan tahun yang lalu, Raja Pendekar Pedang belum lahir hampir 1000 tahun yang lalu. Namun, itu tidak sepadan, atau tidak cukup untuk membiarkan dirinya memadamkan amarahnya dan tidak membunuh pihak lain. Oleh karena itu, dia berkata, bahkan jika itu adalah Raja Wu yang melawan surga, bagaimana dengan itu? Tidak bisakah aku memakannya? Aku benar-benar ingin mencicipinya. Apa rasa Kaisar Wu yang memberontak? Bagaimana dengan istana tertinggi, pemuda, putra suci? Naga bertanya di langit. Apa Raja Hu Jiao berseru dengan heran bahwa dia tidak bisa peduli dengan hal-hal lain, tetapi kelahiran putranya tidak dapat membantunya untuk tidak memperhatikannya. Naga berkata sambil tersenyum di langit, ya, dia adalah pemuda tertinggi yang lahir di istana suci tertinggi perang tertinggi. Oleh karena itu, dia akan dikejar dan dibunuh oleh banyak Raja Wu. Yang tertinggi, maksudnya, dia sekarang adalah putra istana tertinggi. Raja Naga Api saat ini menanggapi untuk datang, wajah kusam berkata. Jika Anda mengatakan bahwa prajurit pemberontak itu tidak muncul di tanah Beiming selama hampir 1000 tahun, yang tertinggi adalah bahwa dia belum melihat penjaga istana suci tertinggi selama bertahun-tahun, atau bahkan penjaga istana suci tertinggi dari klan Jiaolong sebelumnya. Pada saat ini, seorang tertinggi muda jatuh dari langit dan jatuh di depannya. Raja Naga Api tertegun sejenak. Kemudian, Raja Naga Api mulai mengamati Liu Yu dengan saksama. Kultivasinya stabil, dan setengah langkah Raja Wu sangat kuat. Zhenyuan jauh lebih kuat daripada Zhenyuan pendekar pedang yang kulihat di awal. Memang, dia bisa bertarung dengan Raja Wu. Yah, dia bahkan berlatih formula sihir 9 putaran. Tiba-tiba, Raja Naga Api bertanya dengan heran. Naga itu sangat terkejut di langit. Dia hanya melihat situasi Liu Yu. Tampaknya kekuatan Raja Hu Jiao bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Naga itu memiliki jalan rahasia di jantung surga. Setelah menganggukkan kepalanya, Long berkata di langit, Liu Yu benar-benar pria yang sangat kuat. Baru saja menembus tingkat ke-9 Wu Jun, dia bisa dibandingkan dengan Raja melawan surga. Setelah mencapai setengah langkah Raja Wu, dia hampir tidak bisa bertarung dengan kultivasi seni bela diri tingkat ketiga Raja Wu tanpa kekalahan. Tubuh fisiknya juga telah mencapai puncak 3 putaran, dan akan segera menembus putaran keempat. Apakah kamu pikir aku membantumu sekarang? Dia bertanya, tentu saja itu membantuku. Dengan mereka berdua, jika aku membawa mereka kembali ke Longdao, aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi, dan aku bisa menikmati kebahagiaanku di Longdao. Raja Naga Api berkata dengan sangat gembira. Naga itu mengangguk puas ke langit. Pada saat ini, dia akhirnya berkata, Raja Naga Api, aku di sini untuk meminta sedikit saripati darahmu. Putraku Long Aotian juga telah mempraktikkan jurus sihir 9 putaran. Dia membutuhkan saripati darah binatang iblis Raja Wu. Apa? Tidak, sama sekali tidak. Mengonsumsi saripati dan darahku akan merusak vitalitasku untuk waktu yang lama. Tanpa berpikir panjang, Raja Naga Api langsung menolak. Wajah naga itu tiba-tiba menjadi kesal dan berkata, Raja Naga Api, meskipun aku belum membangkitkan darah naga, tidak dapat disangkal lagi bahwa aku adalah separuh dari manusia naga. Tetapi aku tahu bahwa manusia naga akan membalas kebaikan mereka. Aku telah banyak membantumu. Apakah kamu tidak ingin membalas budi padaku? Raja Naga Api mendengus dingin dan berkata, tentu saja, tradisi naga kita harus dihargai dengan rasa terima kasih. Tentu saja, aku tidak terkecuali. Dengan cara ini, aku telah mengumpulkan banyak harta karun tahun ini. Ini satu untukmu, di mana naga itu bersedia menerimanya. Tujuannya hari ini adalah untuk mendapatkan darah esensi Jiaolong untuk putranya. Dia tidak mengambilnya kembali. Sebagai seorang ayah, dia tidak terlalu tidak tahu malu di depan putranya. Namun, Raja Naga Api jelas tidak mungkin melepaskannya. Bagaimanapun, dia tahu esensi darah yang berharga. Naga itu mengalihkan pandangannya ke langit, menatap Liu Yu yang terbaring di tanah, dan segera memikirkannya. Naga di langit berpura-pura tenang dan berkata, Liu Yu, sebagai putra suci, ditakdirkan untuk dihormati di masa depan, aku tidak tahu apakah dia tahu bahwa ada monster yang hampir menelannya. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkannya. Apa?
Kau tidak bisa mengatakan itu, kan? Raja Naga Api terkejut. Jika dia mengatakannya, itu tidak akan berakhir. Sebagai penjaga Istana Suci Tertinggi, dia tahu lebih banyak tentang posisi putra di Istana Suci Tertinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa status putra tidak kalah dengan penguasa Pulau Naga. Naga itu merentangkan tangannya di langit dan berkata, itu tergantung pada kinerjamu. Jika kau bersedia memberiku Saripati Darah, aku tidak hanya akan memberitahumu, tetapi juga memberitahumu cara untuk menyenangkannya sehingga dia dapat mengingat perbuatan baikmu. Benarkah? Raja Naga Api tampak ragu, tetapi kemudian berkata, ceritakan padaku tentang hal itu. Naga itu menggelengkan kepalanya di langit dan berkata, kecuali kau memberiku Saripati Darah, aku tidak akan memberitahumu. Sebaliknya, aku mungkin akan memberitahu Liu Yu. Dasar bocah kecil, ketika ayahmu membawamu menemuiku, kau masih kecil. Sekarang kau sudah dewasa dan sayapmu sudah keras. Sebaliknya, berpacaran mengancamku. Naga Api berkata dengan napas tersengal-sengal. Kemudian, rasa sakit yang menusuk kaki depannya, menetes 3 tetes darah yang sama besarnya dengan baskom, dengan dingin berkata, hampir cukup untuk putra kesayanganmu, jika tidak, hanya bisa menyalahkan nasib buruknya sendiri. Long Zaitin tidak memperhatikan kata-kata Raja Hu Jiao yang mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Dia dengan cepat menangkap 3 tetes esensi darah dan berkata dengan heran, cukup, terima kasih. Petik 2. Jika mudah bagiku untuk menyenangkanmu, sulit bagiku untuk memberitahumu bagaimana cara menyenangkanmu. Raja Naga Api sangat tidak senang untuk mengatakannya, 3 tetes esensi darah ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh padanya, hanya saja di dalam hatinya ada yang tidak menyegarkan. Naga di siang hari saat ini dalam suasana hati yang baik, berkata sambil tersenyum, semua ini, atau dengan esensi darahmu. Apa, kau masih ingin bertarung dengan esensi darahku? Naga Api Wang Dun marah. Naga di surga, aku punya cukup esensi darah, tapi apa yang ingin kau lakukan dengan esensi darahmu? Bahkan jika aku benar-benar ingin bertarung denganmu, seharusnya bukan aku, tapi dia. Setelah itu, jari naga di langit menunjuk ke Liu Yu yang tidak sadarkan diri, dan melanjutkan, apakah kau lupa bahwa dia juga membutuhkan esensi binatang iblis di tingkat Raja Wu? Diperkirakan dia khawatir tentang ini. Darah iblis macam apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga naga seperti klan naga? Raja Naga Api tiba-tiba menyadari dan berkata dengan marah, aku tidak memikirkannya sekarang. Jika aku memikirkannya, aku tidak akan memberimu 3 tetes esensi darah. Naga itu terbang menjauh di langit dan tertawa dan berkata, Raja Naga Api, aku telah melakukan apa yang kujanjikan padamu. Aku akan pergi dulu. Putra kesayanganku masih menunggu untuk menggunakan darah esensi naga untuk menerobos kultivasi. Sambil menatap naga yang berada jauh di langit, Raja Naga Api bergumam dalam hatinya bahwa ia telah kalah, tetapi ia tetap sangat bahagia. Hadiah terbesar adalah dapat membawa Liu Yu ke Longdao dan membiayai usahanya sendiri alih-alih tinggal di Laut Utara untuk menjaga Istana Suci Tertinggi. Saat ini, Liu Yu mampu memenangkan hati putra Istana Suci Tertinggi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kebahagiaan ganda. Sedikit saripati darah tidak ada apa-apanya, dan paling banter akan pulih setelah masa kelemahan. Ia mengeluarkan bak mandi giok seukuran bak mandi. Raja Hu Jiao membuka mulutnya dan meludahkan baskom penuh saripati darah. Saripati darah ini bukanlah darah naga biasa, tetapi darah naga api. Itu adalah saripati darah yang paling mendasar. Tidak diketahui berapa lama untuk memurnikan setiap tetesnya. Saat ini, untuk memenangkan hati Liu Yu, Raja Naga Api berjuang untuk kehidupan lamanya. Ketika saripati darah dilepaskan, napas Raja Hu Jiao jauh lebih lemah. Saripati darah memiliki pengaruh yang besar padanya. Haha, dengan esensi darah ini, Putra Suci pasti akan mampu menembus putaran keempat dari formula sihir 9 putaran. Pada saat itu, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia bawah utara yang akan menjadi lawannya. Memasukkan Liu Yu ke dalam esensi darah, Raja Naga Api tertawa. Liu Yu, yang dimasukkan ke dalam bak mandi, perlahan-lahan bersinar. Di bawah rangsangan esensi dan darah Jiaolong, formula sihir 9 putaran berjalan dengan sendirinya, dan cahaya Jin dan Hei mengalir. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Dalam 2 bulan ini, seluruh Laut Utara telah dijungkir balikkan oleh banyak Raja Wu. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Semua karena, ketika mereka mencarinya,
mereka secara selektif melewatkan posisi Raja Naga Api, termasuk kepala negara Qin. Dengan cara ini, mereka semua merasa bahwa Liu Yu seharusnya meninggalkan Beihai. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Sekarang mereka ingin mencari jarum dalam tumpukan jerami. Banyak praktisi seni bela diri memilih untuk meninggalkan Beihai. Penguasa negara Qin tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah mencari di Beihai. Dia berencana untuk kembali ke negara Qin, mengerahkan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, dan bersumpah untuk mencari Liu Yu. Kalau tidak, dia akan menjadi harimau. Di mana aku dan apa yang terjadi? Liu Yu perlahan membuka matanya penuh kebingungan, dia hanya ingat memasuki portal, dan kemudian ingatannya benar-benar kosong. Kamu sudah bangun. Tiba-tiba, kepala besar tiba-tiba terentang di depan Liu Yu. Meskipun nadanya cukup rendah, masih sulit bagi telinga Liu Yu untuk begitu dekat. Raja Api Jiao melihat Liu Yu mengerutkan kening, segera di dalam hatinya terkejut, dia telah mencoba membuat ekspresinya menjadi cukup baik, bagaimana putranya masih memiliki ekspresi seperti itu. Liu Yu berdiri dan segera menemukan bahwa dia ada di bak mandi. Air di bak mandi berwarna merah terang dan sedikit berbau darah. Pada saat ini, Liu Yu juga melihat garis besar kepala besar di depannya, dan tiba-tiba berkata, "Kamu adalah Raja Naga Api dari Gunung Api di Laut Utara." Raja Naga Api mengangguk dan berkata, "Putra Dewa benar. Aku adalah Raja Naga Api. Kamu dan kita benar-benar ditakdirkan. Kamu baru saja mendarat di sarangku. Aku baru saja menyelamatkanmu dan membuat dagingmu menerobos." Raja Naga Api mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya sedikit kosong. Kamu tahu, dia ingin menelan Liu Yu secara langsung saat itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, dan membantuku menerobos kultivasiku. Setelah merasakan putaran keempat tubuhnya menembus formula sihir 9 putaran, Liu Yugong merasa bersemangat. Sebenarnya, Liu Yu sangat malu. Ketika dia dalam perjalanan ke Istana Suci Tertinggi, dia berencana untuk menemukan Raja Naga Api untuk membuat masalah dan mengambil esensi naga ketika dia cukup baik. Sekarang, dia tidak hanya diselamatkan oleh orang lain, tetapi juga menggunakan esensi darahnya untuk membantunya menembus prestasinya. Esensi darah sama pentingnya dengan prestasi seni bela diri. Orang lain dapat menggunakannya untuk membantunya. Rasa terima kasih Liu Yu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Raja Naga Api merasa puas dan berkata sambil tersenyum, "Putra Dewa tidak perlu terlalu sopan. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, aku juga penjaga Istana Suci Tertinggi. Sudah sepantasnya melakukan ini." Untungnya, dia tidak tahu bahwa Liu Yu telah mengambil keputusan di awal, jika tidak, dia akan menyesalinya sekarang. Liu Yu secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Naga Api, tetapi bertanya dengan ragu, "Penjaga Istana Suci Tertinggi?" "Ya, kami orang-orang Jiaolong telah tunduk pada Istana Suci Tertinggi dan menjadi penjaga Istana Suci Tertinggi, atau penjaga hewan-hewan roh. Dengan cara ini, aku juga merupakan orang dari Istana Suci Tertinggi." Raja Naga Api menjelaskan. Liu Yu mengangguk dan akhirnya mengerti situasinya. Kemudian dia bertanya, "Apa yang baru saja kau katakan tentang orang-orang Jiaolong? Apakah ada orang lain selain dirimu?" "Tentu saja, tetapi, mereka semua ada di Pulau Naga. Tanah Beiming tidak cocok untuk berkultivasi, dan aku hanyalah seekor naga biasa di Pulau Naga. Aku telah diperintahkan untuk mengawasi Istana Suci Tertinggi lewat. Bagaimanapun, yang tertinggi tidak semudah itu untuk dilahirkan." Raja Naga Api menjelaskan. Liu Yu terus bertanya, "Pulau Naga? Di mana? Apakah di daratan Tiongkok?" Sambil menggelengkan kepalanya yang besar, Raja Hu Jiao berkata, "Tentu saja tidak. Pulau Naga kami berada di Laut Utara yang luas. Ketika kau selesai menangani berbagai hal di Beiming dan berencana untuk berangkat ke daratan Tiongkok, silakan datang kepadaku. Aku akan menunjukkan kepadamu pemimpin Pulau Naga terlebih dahulu." Raja Naga, Kaisar Naga yang paling berkuasa di Longdao. Liu Yu bertanya, dalam benaknya, Kaisar Wu harus berkorespondensi dengan Kaisar Long. Bagaimana mungkin penguasa pulau kita adalah Wuzun, dan Kaisar Naga hanyalah gelar kehormatan? Kami orang Jiaolong adalah Raja Wu saat mereka dewasa. Jika kami berlatih sedikit, kami adalah Kaisar Wu. Dengan lebih banyak usaha, Kaisar Wu dapat menjadi seorang penatua. Namun, hanya ada Kaisar Naga di Wuzun. Raja Jiao Api membalas dengan keras. Liu Yu menghirup udara dingin,
yang membuat banyak perasaan kultivasi seni bela diri di tanah Ming Utara menjadi sangat memalukan. Sudah bertahun-tahun sejak tidak ada kaisar seni bela diri di tanah Ming Utara, tetapi Long Dao memiliki banyak dari mereka.